welcome to channel YouTube Rockris 17. Jadi buat hari ini kita akan ada konten Q&A with Bu Mei. Nah, ini Q&A spesial 20 tahun Bu Mei di Rockris 17. Udah 20 Wah, tahun ya ternyata. Udah lama ya Bu ternyata. Lama banget. Buat yang belum subscribe, di-subscribe ya guys, karena di sini emang wajib subscribe. Yes. Terus jangan lupa di-like juga. Jangan di-dislike. Oke, nih Bu Mei, kita kan udah lama banget ya nggak ketemu. Kita udah lama banget nggak ngumpul-ngumpul, nggak ibadah bareng, saat teduh bareng di ruang serbaguna. Udah gitu lama kan. nggak ibadah ke MAG, Iya, ya kan? udah gak ada kegiatan-kegiatan kayak Rusuh-rusuh. Iya. Ya Van, bener. Kangen banget gak sih Bu? Banget. Karena apa ya, itu kan memang rutinitas kita ya, tiap hari di sate pagi gitu kan, terus ibadah Jumat, gerabak gerubuknya, belum lagi kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi pasti momen-momen itu ngangenin banget termasuk sih. pelajaran ya. Apalagi waktu kangen pelajaran. diomelin Bu Mei, Iya, kangen diocehin, kangen ibu liatin satu-satu gitu kan. kangen baca Alkitab terus kita Amsal ya. terus Bu Mei sambil periksa-periksa gitu kan. Ini kok belum ada tanda tangannya. Iya. Tuh. Ini kok kurang. Kok cuma Kamu inget sampai banget sini? kayaknya ya. Wah, keren. Ang- Membekas banget ya, Van. Membekas dong. Itu kan pasti dikangenin lah. Iya. Oke, kita langsung mulai ya ke pertanyaan yang pertama. Oke. Salah satu hal yang selalu disyukuri sampai detik ini dalam mengajar di Rockris 17. Ini yang selalu ada waktu ibu rasa lelah ya, pasti ada rasa lelah gitu. Kalau bosen sih, jenuh enggak, puji Tuhan. Tapi pasti ada di titik lelah itu ada gitu. Tapi waktu ibu sampai ada di tahap itu, satu hal yang selalu Tuhan ingatkan itu langsung bagaimana Tuhan tuh punya hati buat Rockris 17. Iya. Jadi itu yang selalu kalau ibu rasa lelah gitu, rasa ada beberapa anak yang harus dalam waktu bersamaan atau berdekatan gitu ya, ibu harus sentuh mereka yang entah lewat marah dulu pastinya gitu atau dan sebagainya gitu ya, Tuhan tuntun. Tapi di situ tetap Tuhan kuat sekali, Tuhan taruh itu dalam hati ibu bahwa Rockris 17 itu ada di hatinya Tuhan. Jadi itu yang selalu buat ibu tuh bangkit lagi, semangat lagi. Dan juga kalian anak-anak Rockris 17 yang pasti ada aja gitu tingkahnya yang tiba-tiba datang lah ke serbaguna gitu, konyol-konyolan, bercanda-bercandaan, dan itu nguatin ibu lagi gitu. So sweet ya. Ya anak-anak kelas 10 ya belum ngerasain Ibu ketemu Iya, Bu Mei. benar kan. Berarti Ibu sesayang itu ya sama Rockris 17. Nggak sayang sih ya. Tapi ibu tahu Rockris 17 ada di hatinya Tuhan dan penting di hadapan Tuhan. Apa yang penting buat Tuhan pasti penting buat ibu. Ya berarti menurut Ibu Rockris 17 tuh udah sebagian dari hidup Ibu. Ya, itu bagian dari hidup ibu. Yang memang Ibu harus tanggung jawab di situ atau gimana? Betul. Ibu merasa bertanggung Betul. jawab kah sama anak-anak kita gitu ya? Walaupun udah lulus juga. Ya, walaupun udah lulus, dan itu susahnya ya ibu ya. Walaupun udah lulus, kalau mereka cerita gitu atau apa gitu ya, ibu pengen gitu membatasi karena ibu kan banyak ya, fokusnya banyak, terutama yang masih di 17 gitu. Tapi lagi-lagi nggak bisa gitu. Tapi ibu harus belajar juga karena jangan sampai emosi ibu juga terbawa gitu, kepikiran atau gimana gitu kan. Tapi sejauh ini memang alumni pun ibu masih rasa kayak anak kecil gitu loh. Kayak masih anak SMA. Jadi kalau ketemu juga masih nasihatin, masih ngedumel gitu, masih gimana, tapi udah beda lah ya. Kalian masih di 17 sama kalian udah alumni itu pasti omelan ibu udah beda lah. Berarti memang seberharga itu ya Rockris 17 bagi hidup Ibu. Iya. Oke, next question. Hal atau kejadian yang paling berkesan selama Ibu mengajar, itu tuh apa? Waduh, banyak ya, Van. Salah satu kali ya. Atau yang menurut Ibu kayak yang paling Ibu inget banget gitu. Yang sampai kalau bisa tuh ada pelajaran buat Ibu sendiri juga. Oke. Ada banyak banget sih sebenarnya ya, baik di seneng ataupun di waktu lagi ada masalah. Tapi satu hal, waktu itu ada problem ya. Satu anak, dua mereka ini
ya ada masalah lah gitu ya, sampai menghilang. Itu menghilang, terus dua-duanya menghilang, tapi ibu rasa banget itu ya, tadi ibu bilang bahwa Tuhan tuh sayang banget tertulis 17. Ibu tuh dipimpin lewat mimpi kah, lewat orang-orang yang, jadi kita tuh harus nyari mereka berdua itu yang kita nggak tahu alamatnya, cuma dikasih alamat sekedarnya gitu ya, tapi Tuhan bisa pimpin kita dapat rumah itu, tapi mereka berdua udah hilang, pergi gitu, kabur dari rumah. Tapi Tuhan bisa tunjukin mereka ada di mana lewat mimpi. Ibu mimpi gitu, nih anak tuliskan satu kota gitu ya di atas pasir gitu, dan ternyata bener di sana. Wah, aduh aku sampai merinding nih. Dan ternyata itu yang buat ibu tuh nggak bisa lupa gitu. Gimana hal kecil pun Tuhan tuntun ya, mereka pergi mereka ada di mana, terus akhirnya itu persis berapa hari ya, 3 hari butuh waktu untuk nyari mereka, dan ibu sampai minta tolong saudara untuk dicek berdasarkan nomor teleponnya, dan ternyata bener mereka ada di kota itu. Aduh, merinding nih Bu. Aduh, berarti emang Tuhan tuh baik Iya. banget ya, yang sampai nuntun ibu buat ketemu anak-anaknya itu. Mungkin Tuhan maunya melalui ibu gitu kan, buat menuntun mereka. Atau menurut ibu gimana? Waktu itu kita pergi bareng-bareng, ibu, terus Bu Vina sama 2 anak Rokris. Jadi kita naik motor berdua nyari gitu ya. Cukup ya masalah juga ya di orang tuanya sampai tertekan banget waktu itu, karena kaget kan, namanya anak perempuan ya, sampai hilang begitu. Tapi puji Tuhan 3 atau 4 harian dia bisa. Nah itu dia kembali lagi. Nah itulah di momen itu yang ibu nggak akan lupa kayaknya. Itu yang pertama. Ya satu lagi tuh waktu anak Rokris yang meninggal. Oh, Ya itu yang kedua ya, itu berkesan banget. Ini anak sakit memang udah lama, tapi dia nggak pernah nunjukin sakitnya. Sampai dia mau operasi, itu kita datang ke sana, kita berdoa, tapi berdoanya memang udah nggak bisa udah nggak bisa deket gitu, karena dia udah harus cepat ke sana. Dia cuma bilang, ibu saya takut nanti setelah operasi saya nggak bangun lagi. Dia bilang gitu. Udah, kamu itu operasi jantung itu kan rumit ya, untuk ngajuin BPJS-nya itu kan sulit pasti. Dan itu dia butuh berapa alat untuk itunya tuh butuh 8 apa, tapi semua itu bisa terpenuhi. Ibu bilang, kenapa kamu harus takut, ini sampai proses kamu bisa operasi 8 itu nggak mudah, tapi kamu udah di ACC sama rumah sakit untuk bisa, kenapa kamu harus takut? Iya ya Bu, sebentar ya bangkit. Dan minggunya tuh kami ibadah naim, minggunya itu kami ibadah bareng di satu gereja ya. Terus hamba Tuhan ini peka gitu, dia dengar suara Roh Kudus. Ibu Bu Vina, selalu ibu kemana-mana tuh memang didampingin sama Bu Vina. Kita satu baris duduk, ibu Bu Vina sama beberapa anak Rokris. Itu hamba Tuhan nunjuk kita satu baris, maju ke depan gitu, maju ke depan. Nah, terus ibu kan ya namanya gitu kan ya. Terus ibu colek Bu Vina, Bu Vin gitu. Iya Bu, enggak kali ini salah nunjuk gitu. Dia tunjuk lagi. Akhirnya kita maju ke depan. Nah itu tanda dari Tuhan kali ya. Nah, kita maju ke depan, terus kita didoain, termasuk anak ini. Nah, didoain tuh hari Minggu ya, kita ibadah worship bareng-bareng, dan dia bilang makasih ya Bu, ngalamin ibadah yang beda hari ini, dan gitu. Dan terus hari apanya dia operasi gitu ya. Selesai operasi, puji Tuhan dia masih oke. Tiba-tiba subuh itu bleeding. Terus tahu-tahu dia udah dibantu obat aja, alat-alat. Kalau itu dilepas, dia udah lewat. Nah itu satu sisi ibu sedih ya, tapi setelah itu beberapa hari, bukan hanya ibu sih, ada satu anak Rokris juga, ketua Rokrisnya waktu itu, kalau dia malah diliatin langsung. Jadi anak ini datang ke rumahnya gitu. Kalau ibu lewat mimpi. Kita ceritanya lagi liburan atau apa, jalan bareng gitu ya. Terus
ini anak datengin ibu tahu dia sakit di situ. Loh, kamu enggak Bu, siapa bilang aku sakit? Aku sehat gitu, aku sehat Bu, aku sehat. Aduh, itu ibu bilang, kamu kan sakit. Enggak Bu, udah sembuh, udah sembuh. Itu yang ibu sampaikan ke maminya. Udah sembuh ibu nggak usah sedih, memang wajar ya gitu, tapi ini ibu ya, saya yakin ini pernyataan dari Tuhan bahwa itu udah seneng, udah sukacita bareng-bareng Tuhan Yesus, nggak ngerasain sakit lagi. Itu susah banget dia. Jadi kalau di kelas tiap masuk tuh harus pakai jaket, nggak bisa lepas. Guru yang nggak tahu atau guru baru gitu suka komplain, kamu kenapa pakai jaket gitu? Saya nggak bisa, kecil, terus badannya juga bongkok gitu ya, ringkih. Tapi ini anak nggak pernah nunjukin dan nggak mau dianggap sakit. Setiap kali istirahat dia langsung naik tuh dulu ruang progres ada di atas ya, lantai 4, langsung naik kucuk-kucuk. Usil banget anaknya. Siapalah diumpetin gitu, lari-lari gitu ngejar dia. Sedih. Dua momen itu tuh ibu akan ingat. Rancangan Tuhan berarti besar. Amin. Rancangan Tuhan tuh yang paling terbaik. Amin. Sempat kaget juga ya, ternyata ada begitu juga. Oke, kita langsung ke next question. Ibu kan pasti pernah disakiti sama orang terdekat. Bagaimana cara ibu untuk stay humble sama orang yang udah nyakitin ibu? Ya, pasti ada ya. Ada ya cukup banyak lah ya. Yang pertama, ibu nggak langsung gini loh, nggak langsung gue harus ngampunin gitu, gue harus lupain gitu, enggak. Yang pertama, makin kesini ya ibu makin belajar untuk ya kalau itu sakit gitu ya, ibu harus akuin, saya sakit, saya luka, saya kecewa gitu ya. Tapi dalam konteks bukan berarti ya udah gue kecewa gitu, gue sakit, lu mau apa? Emang gue kecewa kok, gue nggak bakal, enggak. Jujurnya ibu itu, saya sakit, saya luka, saya kecewa, tapi ibu bawa ke Tuhan, Tuhan aku sakit, kecewa gitu, tapi aku pasti bisa sembuh dan aku mau sembuh gitu. Ibu nggak mau itu membelenggu ibu, walaupun memang itu susah banget, apalagi kalau ketemu tiap hari dan yang itu tuh nggak merasa bersalah gitu loh, aman-aman aja kayaknya gregetan. Tuhan angkat dia gitu kayaknya ya. Cuman ibu pikir lagi, ya udahlah gitu, mau gimana lagi, toh Tuhan tahu kok ya kan. Nah sekarang memang kitanya yang harus belajar untuk mengampuni. Sekali lagi, mengampuni ini bukan sekedar gampang ya Van, kalau ngomong ya, gue mau ngampunin gitu. Cuman pas belajar untuk lepasin pengampunan itu bukan hal yang mudah. Susah banget, itu pasti harus step by step banget. Karena mengampuni itu bukan melupakan ya kan? Mengampuni itu tetap ingat apa yang dia lakukan, tapi tidak lagi terluka. Ya, walaupun diingat juga agak terluka. Betul. Gitu ya. Oke, itu pernah terjadi, tapi aku udah nggak apa-apa sama kejadian itu. Iya. Dan itu nggak gampang, benar nggak gampang. Iya. Apalagi buat memaafkan orang-orang tertentu. Itu tapi nggak gampang bukan berarti nggak bisa. Iya. Dan anak Tuhan Tuhan kasih kuasa untuk itu. Karena kalau kita nggak mengampuni pasti urusannya kepahitan kan? Yes. Nah, kalau kita kepahitan, Tuhan bisa berkati? Enggak. Terhambat berkat Tuhan. Kita juga ngelihat orang juga jadi gimana. Tapi setiap orang mesti ada di tahap-tahap itu ya. Pasti ada pernah harus mengampuni. Betul. Kadang ngerasain kok semua orang nyebelin ya, gitu, ngeselin ya, kok bisa barengan ya gitu. Ada yang nggak beres kah dengan saya gitu kan? Kadang suka begitu. Tapi ya terus belajar, terus maju gitu. Jangan terbelenggu dengan perasaan-perasaan itu. Next question, ini bakal jadi last question ya Bu. Oke. Pernah sejauh apa Bu Mei sama Tuhan dan bagaimana cara Bu Mei dekat kembali sama Tuhan? Maksudnya ibu pernah jauh nggak gitu? Iya kan, berarti selama perjalanan ibu sebagai orang Kristen kan pasti ibu pernah ada saatnya jauh dari Tuhan. Nah itu tuh kira-kira bagaimana ceritanya gitu loh, bisa jauh dari Tuhan sampai akhirnya balik lagi sama Tuhan. Merasa waktu itu pasti ada ciri-cirinya ya, jauh dari Tuhan ya. Itu rasa nggak ada semangat mau ngerjakan apapun gitu ya. Terus juga ngelakuin segala sesuatu itu kayak
biasa aja gitu. Bukan mungkin yang kita lakukan biasa, tapi kalau kita punya semangat dan kita dekat sama Tuhan pasti beda gitu. Tuhan akan bawa ke hal-hal atau petualangan-petualangan yang sama ngelakuinnya tapi kok beda dapetnya. Nah, ibu saat ngerasa begitu tuh biasanya karena ngelakuin segala sesuatunya tuh udah rutin. Ya kan habis ini kayak misalnya tiap Senin nih, Senin upacara terus ini, nah udah biasa gitu. Selasa gini ya udah biasa. Nah, itu bahayanya kita akan jadi rutinitas gitu. Nah, kalau udah begitu capek, ya kan pasti rasa capek. Apalagi ketemu anak-anak yang ngejengkelin, gimana gitu ya. Nah, ininya itu adalah ibu coba mencari atau dari ibunya yang membangkitkan gitu loh. Ini misalnya mau masuk materi apa ya, saya mau cari topik apa nih yang menarik gitu. Dan terkadang juga Tuhan bawa di pelajaran-pelajaran gitu ada yang nanya sesuatu gitu ya, yang anak-anak tuh oh gitu ya, terus bisa belajar bareng-bareng, bisa antusiasnya kan kelihatan ya. Yang cuek juga banyak juga sih, tapi dari situ kan kalau kelihatan gitu gimana. Nah, memang balik lagi harus dari ibunya. Jadi kadang gini, kita nih ya orang-orang ya anak Tuhan lah ya, terkadang kan suka ya, pasti ada titik jenuh itu, ada di fase itu. Nah, terus kita berharap Tuhan lakuin sesuatu. Aduh Tuhan, gimana nih caranya supaya gue? Padahal nggak semuanya. Memang betul ada kalanya Tuhan Tuhan dari Tuhan gitu, tapi ada kalanya Tuhan mau dari kita loh gitu. Apalagi untuk yang udah dewasa ya, Tuhannya udah dewasa. Dari kitanya yang yang inisiatif gitu. Gimana caranya ya ini nggak jadi hal yang biasa, menyemangati gitu. Karena memang kuncinya itu semangat sih dari diri kita sendiri aja. Betul. Benar. Berarti apinya tuh kalau padam ya kita harus berusaha untuk menghidupkan api itu kembali. Benar. Dari hati kita. Ya. Tapi cara ibu maksudnya balik ke Tuhan gitu gimana? Kan di titik bosan ibu bagaimana ibu mengingat gitu harus kembali gitu? Kan sinyalnya udah ada ya. Pasti dalam diri kita udah ada sinyal-sinyal itu kan. Ya males gitu, terus gimana, terus kayaknya banyak masalah, banyak pikiran gitu kan ya. Dan ibu termasuk salah satu orang yang bisa dibilang overthinking. Ibu termasuk itu. Dan tapi makin kesini ibu udah mulai belajar nih memilah, karena kalau bablas di situ ibu akan merusak, ya kan, merusak diri ibu sendiri. Nah, gimana caranya? Ibu mulai dengan belajar untuk satu tadi memilah, terus bagaimana untuk kembali ke Tuhan. Ibu cari gitu ya, komunitas atau teman-teman yang bisa ngebangkitin gitu ya, terus juga lewat YouTube gitu ya, ibu dengar khotbah, terus ikut lihat praise and worship gitu ya di beberapa channel di YouTube gitu. Dan itu cukup bisa, walaupun memang nggak bisa dipungkirin ya, ibadah langsung itu memang kita butuh banget. Iya, benar banget, butuh banget. Cuman ya kita harus taat karena Tuhan masih izinkan kita ada di tahap ini. Masih bisa sampai di tahap ini aja udah suatu keberhasilan yang wow. Oke. Thank you Bu Mei buat sesi Q&A hari ini. Kira-kira ada pesan nggak nih Bu buat anak-anak Roh Kris? Buat anak-anak Lux Roh Kris 17 ya, kalian jangan takut ya, karena memang kondisi ini Tuhan izinkan kita alami sampai saat ini. Pasti ada banyak kebingungan. Kenapa Ibu bilang jangan takut? Karena sebenarnya pasti dari dasar kita, dari dasar hati, pikiran, itu pasti bicara ketakutan. Khususnya yang akan naik kelas 12 ya, apakah masih seperti ini kondisinya ya, kelas 10 yang naik kelas 11 juga seperti itu. Terus juga banyak hal-hal lain ya, untuk perekonomian gimana ya Tuhan kalau ini masih terus berlanjut dan sebagainya. Gak usah dipikirin, bukan berarti kita jadi cuek, enggak ya. Tapi itu bagiannya Tuhan. Bagiannya kita saat ini, apa yang Tuhan kasih ke kita menjadi tanggung jawab kita, lakukan itu semaksimal mungkin.
Terus berusahalah tetap berjuang untuk hidup benar walaupun di tengah kondisi yang tidak mendukung. Yes. Namanya di rumah ya, gitu ya, di rumah tuh kan ketemuan terus nih tiap hari Iya. gitu kan, sama orang tua, sama pasti bersinggungan terus nih, pasti bersinggungan terus, sering berantem lah, apalah gitu ya. Nah, coba belajar. Tuhan izinkan ini pasti ada sesuatu. Selama ini kan sekolah, pulang sore, terus belum les macam-macam, nyampe tidur gitu kan, jarang-jarang lah. Jarang family time. Iya. Nah, dengan kondisi gini kan jadinya lebih sering ketemu, terus lebih sering bersinggungan gitu kan. Tapi pasti ada maksud Tuhan di mana kita bisa lebih dekat sama keluarga, sama orang tua. Oke. Tetap Thank you maju, banget. tetap semangat. Jesus bless you. Oke. Thank you banget buat Bu Mei, buat semua yang udah Ibu ceritain itu benar-benar berkesan banget. Nantikan konten-konten selanjutnya di Rock Kris 17. Oke, berarti konten ini akan terus lanjut ya, Pak? Iya, pasti dong. Nggak mungkin kita nge-stuck di sini. Oke, see you guys on next konten lah. Bye-bye. Jesus bless. God bless. Bye-bye.